Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Septia dengan NIM 12440200048. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Ibu Umi Halwati, mengenai menjelaskan dari soal yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian ruang lingkup, objek material, dan objek formal ilmu dakwah. Kemudian menjelaskan pengertian dai secara khusus dan secara umum. Baik, untuk yang pertama yaitu kata dakwah berasal dari kata kerja da'a yad'u dakwatan yang berarti mengajak, merayu, memanggil. Ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas tentang proses penerimaan, pengolahan, dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Mengkaji bagaimana pribadi muslim melakukan kegiatan dakwah agar berhasil. Atau secara singkat, ilmu dakwah bisa juga disebut sebagai ilmu yang mengkaji proses dakwah secara logis, teoritis, empiris, dan filosofis. Selain itu, dalam ilmu dakwah ini kita dapat mempelajari mengenai 3 ruang lingkup dakwah. Yang pertama yaitu ada al-taujih, yaitu memberikan tuntunan dan pedoman serta jalan hidup mana yang harus dijalani oleh manusia dan jalan mana yang harus dihindari oleh manusia. Yang kedua yaitu ada taghyir, yaitu mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang atau masyarakat menjadi ke keadaan yang lebih baik atau suasana hidup yang baru yang didasarkan oleh nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu ada ar-raja, yang berarti memberikan pengharapan akan sesuatu nilai agama yang disampaikan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menjelaskan objek material. Objek material ilmu dakwah adalah ajaran agama Islam seperti Al-Quran dan As-Sunnah, serta manifestasinya dalam aspek kehidupan umat Islam dalam sejarah Islam. Ada beberapa hal yang mencakup objek material, yaitu yang pertama ada manusia, Islam, Allah, dan lingkungan seperti dunia dan alam. Untuk selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai objek formal. Objek formal merupakan sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utamanya ilmu dakwah. Contohnya seperti ada BKI, KPI, PMI, dan Humas. Dalam objek formal ini, dakwah mencoba melihat interaksi antara manusia yang menjadi subjek atau dai dan objek atau mad'u dalam proses berdakwah. Dai sendiri memiliki arti secara etimologi yaitu menyampaikan. Dai adalah orang yang mengajak melalui lisan, tulisan, atau perbuatan untuk mengamalkan dan memperluas ajaran-ajaran Islam, melakukan upaya perubahan ke arah kondisi yang lebih baik. Adapun pengertian dai secara umum dan pengertian dai secara khusus. Pengertian dai secara umum yaitu setiap muslim adalah dai. Dalam pandangan Islam, setiap muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah. Artinya, setiap individu muslim diharapkan dapat menjadi teladan bagi orang lain dalam menjalankan ajaran Islam dan mengajak orang lain untuk mengenal dan mengamalkan Islam. Sedangkan dai secara khusus merujuk pada individu yang memiliki keahlian khusus dalam bidang agama Islam dan secara aktif terlibat dalam kegiatan dakwah. Mereka biasanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu menjelaskan mengenai metodologi keilmuan dakwah yang terdiri dari 3 manhaj. Yang pertama ada manhaj istinbat, yang kedua iktibas, yang ketiga istiqra. Yang pertama manhaj istinbat, yaitu dakwah dengan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Manhaj ini merupakan proses penalaran tentang memahami apa itu dakwah dengan merujuk atau mengacu dan menurunkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, seperti teori, contohnya menentukan hukum sholat Jumat. Yang kedua ada manhaj iktibas, yaitu dakwah dengan meminjam atau meminta bantuan dari ilmu-ilmu sosial. Maksudnya yaitu proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah dalam merujuk dan menurunkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan meminjam dan menggunakan teori sosial atau penjelasan perilaku manusia. Contohnya seperti sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi, sejarah politik, dan ekonomi, juga lainnya.
Kemudian manhaj yang ketiga yaitu manhaj istiqro, yaitu dakwah dengan penelitian, baik penelitian referensi atau pustaka maupun lapangan. Contohnya seperti penerapan pada hukum sholat. Pada pertanyaan nomor 3, di sini saya akan menjelaskan mengenai rincian ragam kegiatan dakwah. Ragam kegiatan dakwah ini dibagi menjadi 2. Untuk yang pertama ada dakwah bil lisan dan yang kedua ada dakwah bil hal. Dakwah bil lisan ini mencakup 3 faktor. Yang pertama ada tabligh. Menurut bahasa artinya menyampaikan, sedangkan menurut istilah yaitu bentuk dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan ajaran Islam melalui media. Tabligh ini bersifat massal atau seremonial. Pada tabligh ini ada subjek dakwah yang disebut sebagai dai dan ada juga objek dakwah yang disebut juga sebagai mad'u. Contoh daripada tabligh ini biasanya berupa khotbah, tausiah, ceramah, dan kultum. Kemudian yang kedua ada irsyad atau konseling atau bimbingan Islam yang menurut bahasa artinya petunjuk, atau secara istilah artinya menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan, atau psikoterapi, akan tetapi dilakukan secara Islam kepada individu atau kelompok kecil. Pada irsyad ini bersifat berkelanjutan dan intensif. Yang ketiga ini ada humas, yaitu hubungan masyarakat. Dalam bahasa Inggris disebut public relation. Secara harfiah, humas ini berarti hubungan dengan publik atau masyarakat, dan secara istilah yaitu sebuah lembaga pemerintahan atau swasta yang melakukan kegiatan mencari dukungan publik bagi usaha-usahanya. Humas ini merupakan proses komunikasi yang strategis yang membangun hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publik, yang dimana dengan humas ini perusahaan untuk mempromosikan ide, meyakinkan audien, mengakui prestasi, atau mendukung sebuah posisi. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dakwah bilhal. Pada dakwah bilhal ini terbagi menjadi 3 ragam. Untuk yang pertama ada takbir, yaitu pemberdayaan umat melalui lembaga, yang dimana menurut bahasa artinya manajemen atau pengelolaan, dan menurut istilah yaitu kegiatan dakwah, transformasi, dan institusional ajaran Islam melalui kebijakan-kebijakan publik atau pemerintahan, lembaga pendidikan, perusahaan, dan sebagainya. Hadirnya organisasi dakwah menjadi wadah untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi mengenai pelaksanaan dakwah. Kemudian yang kedua ada MHU, yaitu manajemen haji dan umroh. Dalam MHU ini kegiatan dakwah dilakukan melalui studi manajemen haji dan umroh, baik sebagai ilmu maupun sebagai gejala aktivitas manusia. Yang ketiga ada takwir atau tamkin, yaitu pemberdayaan ekonomi umat. Menurut bahasa tadwir atau tamkin ini mempunyai arti pengembangan, sedangkan menurut istilah ialah kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan. Dalam pertanyaan nomor 4 ini saya akan menjelaskan mengenai ragam konteks dakwah yang dimana terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada dakwah nafsiyah yang dimana terjadi di dalam pikiran, yaitu berpikir secara positif. Kemudian ada refleksi dan meditasi serta memotivasi diri. Pada konteks ini dai-nya merupakan diri sendiri, mad'unya juga diri sendiri. Kemudian konteks ini berkategori irsyad. Yang kedua ada dakwah fardiyah, yang dimana dai-nya merupakan seseorang, mad'unya juga seseorang, bisa 2 orang atau 3 orang, dan termasuk ke dalam kategori irsyad, tadbir, tadwir, dan tamkin atau tamkin. Yang ketiga ada dakwah fi'ah kholilah, yaitu kategori atau konteks dakwah yang berkisar 3-8 orang, bisa 3-15 orang, bisa 3-20 orang. Kemudian dai-nya merupakan seseorang dan mad'unya yaitu sebuah kelompok kecil. Dakwah fi'ah kholilah ini berkategori irsyad, tadwir, atau tamkin. Baik, untuk yang keempat yaitu ada dakwah fi'ah katsiro yang lebih dari 20 orang, yang dimana dai-nya merupakan seorang dan mad'unya dalam kelompok besar dan berkategori tabligh.
Kemudian yang kelima ada dakwah jamaah hizbiyah, yang dimana dai-nya bisa seorang atau kelompok dan mad'unya bisa berupa kelompok atau jamaah atau organisasi Islam. Ini berkategori irsyad, tablik, tadbir, tatwir, atau tamkin. Yang nomor 6 yaitu ada dakwah ummah, dengan dai-nya merupakan seseorang dan mad'unya berupa halayak atau publik serta berkategori tablik. Kemudian yang ketujuh ada dakwah syu'ubiyah, qabaliyah, atau disebut juga dakwah antar suku bangsa atau dakwah antar budaya. Dai-nya bisa seseorang atau kelompok dan mad'unya terdiri dari 2, 3, 4, sampai 6 orang. Konteks ini memiliki kategori irsyad, tadbir, tatwir, atau tamkin. Pada nomor kelima ini, yaitu kenapa manusia harus berdakwah, yaitu karena dakwah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah memerintahkan kepada kita semua untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dari situ juga kita dapat mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, berdakwah juga sangat diperlukan untuk menjaga kemurnian agama. Maksudnya mencegah dari banyaknya penyimpangan dalam agama. Kemudian landasan dakwah secara teologis atau normatif adalah landasan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang dimana Al-Quran dan hadis ini merupakan pedoman hidup yang pertama bagi umat Islam. Landasan teologis dakwah juga dilakukan dalam surat An-Nahl ayat 125, Ali Imran ayat 104, dan ayat 110, dan Fusilat ayat 33. Kemudian yang kedua ada landasan dakwah secara sosiologis filosofis, yaitu dakwah merupakan kebutuhan umat manusia, yang dimana kebutuhan manusia terhadap hidayah Allah. Kemudian menentukan keyakinan manusia kepada Allah, menuntun akal dalam mencari dan menjalankan kebenaran. Dakwah sebagai sosiologis praktis, yang dimana dakwah merupakan jawaban atas berbagai kebutuhan manusia, baik yang berdimensi material maupun spiritual. Kemudian untuk selanjutnya di sini saya akan membacakan beberapa ayat mengenai dakwah. Untuk yang pertama yaitu ada Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Kemudian untuk surat yang kedua ada Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat selanjutnya Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi lamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul
الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأقصارهم وأكثرهم الفاسقون, yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Dan berimanlah kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ayat selanjutnya ada surat Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Kemudian untuk surat yang selanjutnya ada surat Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun, yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Kemudian surat selanjutnya yaitu Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tumaru wa a'rid anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.